ini kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Boleh, nggak apa-apa. Kita langsung to the point aja ya, biar nggak basa-basi. Durasi soalnya. Paham durasi. Paham durasi. Mas, kondisi kita pertama nih yang pengen ditahu mungkin, karena kan belum semua orang tahu. Apa sih soal design thinking itu, Mas, dan gimana sih penerapannya? Oke, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara design thinking ya gitu, saya bisa bilang gini, mazhabnya banyak deh gitu. Mazhabnya banyak gitu. Jadi mazhabnya banyak, cuman pemahaman yang saya ambil gitu kan, kalau orang bilang kalau paham usahakan menjelaskan dengan bahasa sendiri gitu ya. Jadi kalau bahasanya saya, design thinking ya, merupakan sebuah metode tapi juga sebuah mindset gitu kan gitu ya. Jadi metode, mindset dari bagaimana kita melakukan pendekatan akan suatu hal gitu. Oke. Jadi tidak hanya mindsetnya gitu ya, tapi juga metodenya seperti apa pada saat kita melakukan pendekatan terhadap suatu hal gitu. Itu yang disebut dengan design thinking. Karena kalau kita mau mengacu pada kata dasarnya ya gitu, design thinking kan design dan thinking gitu. Which mean ada suatu pattern, ya desain itu kan gitu kan, ada pola kan ya di dalam suatu desain. Ada suatu skema, ada suatu metode dari sebuah pikiran gitu. Makanya ada thinking di dalamnya, sebuah alur berpikir, sebuah proses berpikir gitu. Makanya kalau saya mendefinisikan design thinking tidak hanya sebagai sebuah tools gitu ya. Umumnya kan kita kenal design thinking as tools, tapi juga merupakan sebuah metode dan juga merupakan sebuah bentuk dari mindset gitu. Seperti itu. Kalau misalkan sekarang tadi pertanyaannya kan implementasinya gimana ya? Design thinking itu menurut saya memang ya sebenarnya saat ini tuh design thinking merupakan sebuah apa ya, fenomena ya kalau boleh saya bilang ya. Mungkin sebenarnya beberapa tahun yang lalu design thinking itu sempat up banget, sempat become trend banget, kayak everywhere kalian bisa nemuin design thinking training atau workshop ada di mana-mana gitu ya. But at one point sempat design thinking itu mendapatkan kritisi ya gitu ya dari beberapa pihak, dan ya itu wajar ya. Namanya di dunia akademik, apalagi ya kalau kita berbicara dunia akademik, ya namanya kritisi itu wajar gitu. Tapi kan itu tujuannya untuk kita menemukan suatu hal yang lebih baik lagi gitu. But along the way saya masih believe bahwa ini merupakan salah satu metode yang quite fleksibel. Jadi implementasinya bisa di mana-mana aja, Syam gitu. For example, kalau saya mau menerapkannya dalam konteks sehari-hari gitu ya, kalau saya bicara tentang sosial gitu ya, social relationship gitu, design thinking buat saya juga bisa bermanfaat untuk membantu saya berinteraksi gitu. Misalkan saya berinteraksi dengan Syam, saya mungkin anggaplah baru kenal gitu ya, kita baru kenal gitu. Dengan design thinking, pendekatan design thinking, tahap pertamanya kan empati dulu kan gitu. Dengan empati saya berempati dulu, Syam tuh orangnya kayak gimana, saya belajar. Kemudian fase keduanya, kalau kita masuk ke step 2-nya kan ada identify gitu kan gitu. Identify atau divine sebenarnya gitu. Bahasa umumnya adalah divine. Saya divine. Oh, berarti dari hasil saya berempati melihat Syam itu seperti ini. Oh, Syam itu adalah orang yang bla 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 gitu. Saya akhirnya kan bisa punya definisi tentang Syam itu orang yang seperti apa. Kemudian ideation. Jadi saya sama Syam bisa bikin apa aja sih gitu kan. This is one of the example gitu kan. Pada akhirnya bisa bikin seperti ini. This is one of the example dari proses design thinking itu gitu. Walaupun saya mungkin nggak pernah ngomong ya, saya pendekatan dengan kamu dengan design thinking kan nggak mungkin ya gitu. Tapi this is one of the example gitu, implementasinya. Oh, saya ternyata bisa berkolaborasi sama Syam untuk bikin this kind of podcast gitu. Kasarnya seperti itu. Ya, kemudian kita tes apakah what we are doing sekarang bisa works ya. Jadi tolong like-nya gitu kan, tolong di-share-nya gitu kan. Terima kasih. Ya, tolong subscribe-nya ya, betul gitu ya, supaya nanti saya dipanggil lagi buat mengisi seperti ini, seperti itu. Gitu sih Syam gitu. Jadi implementasinya banyak gitu. Kalau sekarang kita berbicara tentang, kalau saya ngambil nyeleneh nih ya gitu, misalnya design thinking and cooking gitu, misalnya saya gitu, design thinking dalam memasak. Sama nih tahapannya, empati untuk siapa ya saya memasak, bisa begitu kan gitu. Dalam dunia mengajar nih, satu step awal aja, saya mengajar misalkan, karena saya juga seorang dosen kan, yang saya ajar siapa ya, yang dia butuhkan tuh apa ya sebenarnya ya, apakah dia butuh literally knowledge-nya, atau sebenarnya dia udah tahu sesuatu, tapi yang pengen dia pelajari itu justru implementasinya. Saya nggak mau tahu teorinya gitu kan, kita who knows gitu kan, tipe audiens kita seperti apa. That's for example. Jadi banyaklah contoh-contoh lainnya, tapi itu definisi sederhananya dari saya, seperti itu.